Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa atau bergabung lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa ya teman-teman membahas tentang seputar anxiety disorder atau dengan arti kecemasan yang berlebih ya, sangat mengganggu apalagi aktivitas ya teman-teman, seperti itu. Kemudian psikosomatis dan GERD teman-teman, seperti itu. Nah, baik, saya seperti biasa sebelumnya meminta tolong kepada kalian yang baru bergabung ya, tolong di subscribe channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk orang banyak ya, khususnya orang yang mengalami gangguan kecemasan yang berlebih ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru bergabung, saya mengingatkan untuk di subscribe ya, tinggal memencet tombol yang berwarna merahnya teman-teman dengan bertulisan subscribe, karena secara tidak langsung kalian juga telah mendukung channel Jona Anseti Bang Nugraha cepat berkembang ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya, atau membantu sedikitnya, atau menjadi patokan tolak ukur kalian untuk menuju pemulihan ya dari gangguan kecemasan yang berlebih atau banyak sensasi seperti itu teman-teman, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian teman-teman, jangan lupa jika kalian suka dengan video atau cara penyampaian dukungan saya ya, tolong di like video yang saya upload teman-teman, jangan lupa seperti itu. Kemudian yang ditanyakan atau unek-unek kalian boleh ditanyakan di kolom komentar ya, dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon maaf banget untuk belum sempat saya jawab teman-teman, karena banyak banget yang bertanya gitu teman-teman, apalagi saya sehari-hari beraktivitas ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman, videonya tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip, kemudian jangan diloncat-loncat ya, karena siapa tahu ada pemberitahuan video atau bagian-bagian video saya yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat membantu kalian keluar dari zona anxiety seperti itu, amin ya robbal alamin. Tonton makanya videonya dari awal sampai dengan habis. Dan saya mengingatkan, saya bukan ahli medis ya teman-teman, dokter bukan, kemudian saya bukan psikolog, psikiater bukan. Saya hanya orang yang mengalami kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman, yang dominan itu ya gangguan lambung, dan yang dominan banget di anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu ya. Nah, baik, di kesempatan kali ini dan mudah-mudahan berbahagia ya teman-teman, saya menyampaikan yang namanya kecemasan yang berlebih, anxiety disorder, atau namanya dispepsia. Itu saya tidak dipungkiri ya, yang namanya kumat atau yang namanya tidak, itu tergantung dari kalian sendiri, diri kalian sendiri. Dan terus terang saya di saat nyaman ya nyaman gitu ya, jadi kalau nggak terasa di saat sembuh tuh nggak terasa gitu, terasa nyaman aja gitu, terasa sensasi nggak ada, sensasi begah nggak ada, kemudian buat tinggal nyaman, cemas nggak dominan banget ya, itu nggak terasa. Tapi di saat saya melanggar pola-pola dari pola makan yang berantakan lagi, kemudian pola makan yang tidak teratur ya, yang biasanya saya makan pagi, siang, sore seperti itu, dan saya berantakan lagi, yang makan itu pagi-pagi nggak makan, misalkan jadi jam 11 baru makan, yaitu tidak dipungkiri saya pun mengalami kumat seperti itu teman-teman. Kemudian di pola pikir, pola hidup yang tadinya saya selalu tidak begadang ya teman-teman ya, yang namanya terlalu keenakan mungkin dengan suasana bebas dari anxiety disorder teman-teman, seperti itu saya melanggar lagi dan saya kumat lagi teman-teman. Nah, tetapi di sisi lain di saat itu saya berpikir lagi bahwa yang namanya pola makan hidup pikir yang berantakan itu tidak akan membuat hidup sehat ya, hidup normal itu malah justru akan ya seperti itulah, kembali lagi kumat teman-teman. Tetapi saya bertekad lagi bahwa saya belajar dari pengalaman ke belakang bahwa itu semua
apa namanya, tidak baik ya teman-teman. Jangan ditiru teman-teman. Pokoknya jalankan pola-pola yang mungkin kalian sudah bangkit, yang mungkin pola-pola yang sudah kalian jalin ya, dari pola makan kalian sudah teratur, dari pola apa namanya, dari menu makannya, jam makannya, kemudian pola pikirnya yang selalu berpikir positif, kemudian tidak berpikiran negatif tentang kematian ini itu, tentang penyakit. Kemudian di pola hidupnya kalian tidak bergadang seperti itu teman-teman, tidak terlalu lama dengan sosmed, kemudian gamer ya atau game ya teman-teman, seperti itu ya. Itu pola-pola yang membuat kalian sembuh itu ya jangan dilanggar, itu harus tetap bertahan dan konsisten ya teman-teman, seperti itu ya. Usahakan seperti itu teman-teman. Nah baik, mungkin seperti biasa saya tidak panjang lebar ya teman-teman, karena saya lagi dagang di depan ya di rumah teman-teman, seperti itu. Nah di sini mungkin saya hanya sedikit apa yang tadinya cerita lah, sedikit memberikan dukungan motivasi kepada kalian semua teman-teman. Jadi yang namanya anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih ini ya seperti itu, sensasinya banyak banget. Yang dominan itu di kecemasan, yang dominan itu dirasa cemas, was-was, kemudian selalu merasa takut, apalagi selalu merasa takut ya kalau bahasa slamernya itu teman-teman. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Jadi ya mungkin salah satunya seperti biasa saya hanya mengingatkan ya di video-video kali ini, karena saya sudah ke belakangnya, meskipun baru sedikit saya mengupload video, mungkin itu sudah saya bahas dari mulai keliengan, kenapa bisa keliengan, kemudian bagaimana cara mengontrolnya, kemudian apa namanya, ulu hati nggak nyaman, kemudian sesak, kemudian apa itu GERD psikosomatis, kemudian apa itu asam lambung yang tinggi, kemudian apa namanya, asam lambung yang tidak normal, kemudian bagaimana cara menghadapi pikiran yang negatif, apa saja yang memperhambat kesembuhan dari anxiety disorder. Itu saya udah bahas ke belakang teman-teman, tinggal ditengok aja video-video saya ke belakang, dan mudah-mudahan sangat membantu kalian untuk menjadi patokan tolak ukur kalian untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Dan mungkin jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya, alhamdulillah saya terima dan saya bersyukur seperti itu. Dan kembali lagi saya berawal dari pengalaman saya ya. Kalau misalkan kalian mau mengikuti cara saya ya silahkan, tidak memakai obat, kemudian tidak memakai herbal apapun itu. Saya hanya meminum air hangat seperti itu, minum air hangat yang putih biasa seperti itu, kemudian dibarengi dengan terapi di sini maksudnya jika kalian takut keluar rumah, takut jalan-jalan, itu dilatih, dan itu memang obatnya itu dihadapi gitu. Itu sama dengan rasa trauma. Contohnya misalkan kita takut ke jalan yang pernah kita kumat di jalan misalkan seperti itu ya, itu salah satu obatnya ya dihadapi itu apa yang kita takutkan. Jadi jangan kita berpikir lagi, oh ini harus pakai obat ini, oh ini harus pakai herbal ini. Itu hanya, yang namanya obat itu hanya membantu, kembali lagi ke diri kita sendiri teman-teman, seperti itu. Jadi apa yang kita takutkan kita hadapi, itu yang namanya ya apa ya itu yang namanya harus supaya kita terbiasa dengan yang mungkin apa yang kita takutkan itu dihadapi obatnya, seperti itu teman-teman. Itu sih yang biasa saya hadapi ya, meskipun di awal-awal ya pertama, kedua kali, tiga kali masih ada sensasi, yaitu wajar sekali ya teman-teman, wajar banget teman-teman seperti itu. Namun itu harus dibiasakan supaya kita terlatih dan terbiasa teman-teman. Dan kalau misalkan kita sudah terbiasa ya kita akan bisa kesananya teman-teman, seperti itu. Jadi harus dibiasakan, karena mental itu harus dengan perlu latihan ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau misalkan ada gangguan pada lambung misalkan
ada radang ataupun itu, periksa ke dokter, kemudian dikasih obat, ya apa salahnya diminum obatnya sampai tuntas, kemudian kontrol seperti itu. Dan jika ada masih kecemasan yang mengganggu berlebih, ya itu salah satunya ya dilatih gitu teman-teman, dilatih dan dilatih. Itu pengalaman saya teman-teman. Nah, yang namanya kecemasan berlebih itu, anxiety disorder itu, banyak banget rasa takut, rasa cemasnya. Di awal-awal malahan saya takut ke kamar mandi teman-teman, takut kamar mandi, takut mandi. Bahkan ini saya ya, bahkan hampir 1 bulan saya tidak tidak mandi ya teman-teman, cuma cuci muka ini karena begitu rasa takutnya, cemasnya, was-wasnya di kamar mandi, takut pingsan di kamar mandi, takut lah pokoknya segala takut seperti itu teman-teman. Nah, kesini ya saya berlatih dan saya bulatkan tekad dan berpikir, masa saya begini terus tidak ada peningkatannya. Nah, waktu itu saya pagi-pagi bangun tidur, kemudian agak siang berjemur, kemudian stretching, olahraga yang ringan-ringan, kemudian mandi. Ya dibiasakan mandi 1 hari itu 2 kali, kesananya ya alhamdulillah sampai sekarang saya sudah terbiasa mandi seperti biasa. Ini juga habis mandi teman-teman. Nah, seperti biasa dijalani seperti itu. Kemudian banyak sih takutnya, dari takut mandi, kemudian takut naik motor, apalagi kalau misalkan perjalanan jauh, itu perlu tekad atau pemikiran yang banget kuat ya untuk bisa melewati itu semua teman-teman. Tapi insya Allah itu semua akan bisa kita lewati ya, bisa kita kembali ke semula ya, normal, asalkan ya kalian menjalankan pola-pola atau metode yang membuat kalian ada peningkatan ya, penyembuhan dari psikis maupun psikisnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya saya mengingatkan lagi, baik itu 3P, 4P, 5P, dan mungkin 100P pun sekalian ya, yang membuat kalian sembuh yaitu dijalankan. Dari pola makan yang teratur, jam makannya jangan telat makan, kemudian menu makannya yang mungkin enggak terlalu junk food lah teman-teman, seperti itu. Kemudian pola pikirnya yang memikirkan penyakit, sensasi, kemudian banyak pikiran stres, itu ya harus dikontrol lagi teman-teman. Kemudian pola hidup yang tadinya ya selalu main HP, main game, kemudian sampai keliengan seperti itu, kemudian begadang apalagi, ya itu ya dijauhkan dulu lah, seperti itu teman-teman. Itu memperhambat kesembuhan kalian juga teman-teman, yang sama yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya jalankan pola-pola yang sudah kalian terapkan dan menjadi peningkatan meskipun sedikit kan lama-lama menjadi bukit teman-teman. Jadi terus ditingkatkan dan ditingkatkan lagi pola-pola yang sudah kalian jalin selama ini teman-teman, untuk menuju penyembuhan ya, peningkatan lah, seperti itu. Gak apa-apa sedikit-sedikit, 5%, 10% ya, lama-lama nanti juga ya hilang lah, seperti itu sensasi-sensasi yang gak nyamannya teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi ya saya mengingatkan kepada kalian juga yang jika ada yang bertanya mungkin pernah kumat, ya saya tidak dipungkiri yang namanya kumat saya pernah gitu teman-teman. Dan yang namanya kumat itu, yang namanya gangguan kecemasan berlebih ini bisa kumat kapan saja teman-teman, jika kalian melanggar pola-pola yang mungkin sudah kalian jalin, seperti itu ya. Misalkan pola makan saja satu ya, yang mungkin kalian acak-acakan lagi, kalian nggak normal lagi, yaitu pasti akan ya kumat-kumatan yang namanya asam lambung, seperti itu teman-teman. Namun kalau sudah berpengalaman ya kita mudah untuk mengontrolnya, kita mudah untuk berpikirnya ya, belajar dari pengalaman sebelumnya kita harus begini, dan pada akhirnya ya kita sudah terbiasa gitu dengan sensasi yang ada pada tubuh, sensasi kelayangan ini itu. Jadi sudah nggak aneh, dan dibawa aktivitas pun ya itu nggak kerasa gitu teman-teman, jadi nggak ingat gitu. Jadi intinya ya, kata saya intinya melakukan hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang membuat kalian selalu nyaman, selalu bahagia, senang. Karena yang namanya anxiety atau kecemasan berlebih itu sih yang membuat
penyembuhan lebih cepat teman-teman. Menurut pengalaman saya ya, jangan dipelintir-pelintir. Jadi jikalau kita merasa bahagia, senang, itu sensasi nggak begitu terasa ya di tubuh teman-teman. Jadi intinya lakukan sehari-hari hobi yang menyenangkan ya teman-teman, sehari-hari apapun yang membuat Anda senang teman-teman, seperti itu. Nah mungkin sudah 15 menit teman-teman, dan saya pun beraktivitas lagi ya, karena banyak tanggung jawab yang sebagai kepala keluarga teman-teman. Dan di akhir kata ya, seperti biasa saya selalu berdoa untuk kalian yang masih dalam keadaan banyak sensasi. Mudah-mudahan Allah angkat sensasinya, kemudian Allah angkat penyakitnya, dan dikembalikan ke jalan yang benar ya kalian, dan selalu sehat dan normal seperti biasa. Amin ya robbal alamin teman-teman. Baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat mental dan jiwa.